Anak Kunpeng. Tiga kata ini seberat gunung, menyebabkan gelombang besar bergolak di hati setiap orang. Ini terlalu mengejutkan. Sebenarnya anak Kunpeng. Hal ini membuat semua ahli tercengang. Bahkan Si Hao tercengang. Meski sempat curiga, saat mendapat verifikasi, ia masih sedikit terkejut. Asal-usul keberadaan abadi itu terlalu hebat. Tak heran jika ada rumor yang mengatakan bahwa ia lahir dari sebuah telur. Ketika ia masih berada di dalam telur tersebut masih tersegel dalam kekacauan utama, baru muncul 1 juta tahun kemudian. Itu semua demi tenggelam dalam energi besar yang baru lahir dan hukum Dao bawaannya. Siapa yang dapat melakukan tugas sebesar itu, menggunakan waktu jutaan tahun hanya untuk menciptakan satu keturunan? Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh Kunpeng, Phoenix Surgawi, atau salah satu dari 10 ahli kejam lainnya yang tak tertandingi. Anak Kunpeng, kamu ditekan dalam pertempuran saat itu, namun kamu tidak belajar untuk bertobat. Apakah Anda kembali untuk menimbulkan lebih banyak masalah? Akan sulit bagimu untuk lepas dari penderitaan dan kekalahan. Seseorang berkata, dunia sepertinya menjadi gelap, sangat tertekan, namun juga terasa sangat panas. Ini adalah matahari hitam besar, masif, hitam pekat, dan memiliki tipe penghisap jiwa, kekuatan ganas yang memutuskan roh. Api hitam keluar dari sana. Di dalam matahari besar itu duduk sosok berwarna hitam, membunuh energi yang melonjak keluar. Itu adalah penguasa Taman Bunga Matahari Iblis, beberapa orang menyebutnya sebagai Raja Iblis. Ini adalah makhluk yang sangat tangguh, reputasinya di mata para pembudidaya sistem tanaman terlalu besar. Ia telah mengintimidasi 3.000 provinsi di wilayah yang lebih tinggi dari masa lalu hingga sekarang, mengalami pertempuran tanpa akhir tanpa mengalami kematian. Lama sekali. Sebuah kereta perang bergerak, membawa energi kuno dan sunyi, serta surga mencapai niat membunuh. Penguasa negeri surgawi juga memberikan demonstrasi yang kuat, dengan mengatakan, bahkan jika Kunpeng asli yang bangkit, lalu kenapa? Di tangannya ada pedang dewa yang meneteskan darah. Seluruh sosoknya tidak jelas, sangat kabur, seolah-olah dia tidak ada di dunia. Tidak ada yang berani meremehkan orang ini, karena dia adalah pemimpin pembunuh paling tangguh di dunia saat ini. Sampai-sampai beberapa orang berspekulasi bahwa dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi pembunuh di era besar terakhir, seorang individu yang tidak menolak selama ini. Itu karena dalam pertempuran kuno, ada seseorang yang melihatnya jatuh dengan mata kepalanya sendiri, tapi entah kenapa, dia muncul kembali di dunia, energi pembunuhnya tidak hilang. Eksistensi abadi itu tertawa. Dengan sedikit keanehan, sikap dingin, dan ejekan, dia berkata, jika Kunpeng ada di dunia ini, apakah ada di antara kalian yang berani datang? Haha, seseorang tertawa terbahak-bahak. Aura penguasa lembah pedang tak tertandingi. Dengan pedang di tangannya, dia berkata, Kunpeng bahkan sudah mati, jadi apa gunanya mengatakan semua ini? Tidak peduli betapa mulianya dia, itu masih masa lalu. Gelombang cahaya pedang surgawi yang mengejutkan menyerbu ke langit, merobek awan, membelah langit. Itu adalah perwujudan dari pedang Dao yang tak tertandingi, kekuatan penguasa lembah pedang yang mampu menekan segala arah. Kamu terlalu melebih-lebihkan Kunpeng. Di masa lalu, tidak seperti tidak ada orang yang melihatnya sebelumnya. Ada beberapa yang bahkan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Seseorang berkata dengan dingin. Seekor naga bergerak melintasi langit. Itu benar-benar besar, setiap skala panjangnya beberapa zang, mata seperti kolam darah, tubuh seperti punggung gunung, ia membawa awan dan cahaya berdarah, memiliki energi yang sangat buruk saat ia terjun. Ini adalah pemimpin gerbang Phantom Drake Dao. Tubuh wakil pemimpin gerbang sekte ini sebelumnya telah terkoyak, jadi ia datang secara pribadi. Tetua gerbang Kun, yang merupakan tubuh kedua dari makhluk abadi, kini menyembunyikan senyumnya, menjadi sangat serius. Bahkan kalian semua mengira bisa membunuh Kunpeng. Kalau bukan karena dua makhluk yang berpartisipasi, Heng. Dengusan dingin ini terdengar seperti guntur meledak, membuat langit terbelah. Ekspresi banyak kultivator berubah. Rahasia macam apa yang ada dari pertempuran saat itu? Terlalu banyak misteri di masa lalu, banyak orang yang tidak mengetahuinya sama sekali. Kebenarannya sudah lama terungkap. Jika bukan karena dua makhluk lumpuh yang bertahan di belakangmu, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang berani menimbulkan bencana besar dan kekacauan di perbatasan sunyi? Tetua gerbang Kun berteriak.
Ketika Siha mendengar ini, pikirannya terguncang, sulit untuk tetap tenang. Terlalu banyak hal yang terjadi saat itu, hanya sedikit tetua yang mengalaminya secara pribadi yang mengetahui detail batinnya. Sementara itu, hal ini tampaknya terkait dengan kemuliaan dan rasa malu garis keturunan orang berdosa. Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Jika memang ada makhluk tak tertandingi seperti itu, yang menekanmu dengan membalikkan tangan, apakah kamu berani datang sekarang? Penguasa lembah pedang tertawa keras. Apa gunanya banyak bicara? Langsung saja tekan dan bunuh. Penguasa negeri surgawi berbicara. Kereta perang itu bergerak, menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Kabut berdarah mengelilingi tempat ini, pertempuran besar terjadi. Boom! Kereta perang itu hancur seperti tungku yang dimurnikan dari bintang. Itu sangat besar ketika diruntuhkan. Seluruhnya berwarna merah tua, cahaya metalik dingin, membawa bekas luka pisau dan lubang pedang. Ini adalah jejak yang tertinggal setelah pertempuran bertahun-tahun tanpa akhir. Ia sebelumnya telah menghancurkan bulan, menghancurkan matahari, dan melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Eksistensi abadi mengambil tindakan. Sayap emas di belakangnya bergerak, angin surgawi bertiup. Hamparan bilah cahaya terbang keluar, semuanya menebas kereta perang kuno itu. Boom! Kereta perang bersinar, niat membunuh bergolak. Lautan darah muncul di sekelilingnya, sisa-sisa kerangka seperti gunung, pemandangannya sangat menyedihkan. Ini adalah bencana pembunuhan yang ditimbulkannya selama perang di masa lalu, dan sekarang bencana ini muncul kembali. Makhluk tak berujung melolong dalam kesedihan, kebencian mereka berkumpul di kereta perang ini, mendorongnya, menjadi budaknya. Membunuh. Tubuh penguasa negeri surgawi tidak terlihat jelas, namun ia tidak menghilang, malah melepaskan serangan berkekuatan penuh secara langsung. Pedang pembunuh berwarna darah itu menebas, mengalir seperti sungai surgawi, megah dan megah. Dia tidak menyerang dari kegelapan, karena saat ini tidak diperlukan sama sekali. Dengan begitu banyak orang di sini, masing-masing menggunakan kemampuan ilahi yang hebat sudah cukup untuk menempatkan pihak lain dalam situasi berbahaya. Benar saja, setelah terdengar suara kiang, penguasa lembah pedang juga bergerak, sama halnya dengan sebuah pedang, membelah 9 langit. Sebagian langit dan bumi bergemuruh. Pemandangan seperti ini sangat mengerikan. Dia mengacungkan pedang dengan satu tangan, seolah-olah dia bisa merobohkan 9 langit, membuat sebagian langit runtuh dan membentuk sebuah alam, menekan keberadaan abadi. Ini adalah alam pedang, puncak dari pedang Dao. Itu menghasilkan sebuah dunia, membentuk bumi ilahi untuk menekan dan membunuh musuh. Dunia ini mengelilingi lawannya. Energi pedang berkelok-kelok di dalam, mengguncang semua sisi, semuanya meretas menuju keberadaan abadi. Kamu. Eksistensi abadi mengeluarkan suara gemuruh, bulu emas di sekujur tubuhnya meledak. Di sayap duanya, pedang surgawi emas tak berujung terbang keluar, menebas ke segala arah. Suara kengki yang terdengar, pancaran sinar keemasan memenuhi setiap inci ruang. Saat itu juga, dunia menjadi cemerlang. Eksistensi abadi dan dua ahli hebat bertempur dengan sengit, fluktuasi mengerikan yang mengejutkan seluruh bumi. Pada saat ini, bahkan matahari surgawi pun bergoyang, bintang-bintang akan segera ditebang. Apa yang masih kalian tunggu? Ambil tindakan, cepat akhiri pertempuran. Teriak Master Gerbang Phantom Drake Dao. Tubuh naganya yang sangat besar bersinar, sisik-sisiknya bergerak, kekacauan utama melonjak. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan manik naga yang berubah menjadi artefak berharga, menyerang keberadaan abadi. Tetua gerbang Kun bergerak, mengacungkan tinjunya, memperlihatkan misteri mendalam Kunpeng. Sebuah tinju menghantam manik naga, membuat tempat ini terbelah, gunung dan lembah semuanya berubah menjadi bubuk. Bahkan dengan formasi besar yang menyegel tempat ini, teks tulang di mana-mana, mereka masih tidak bisa menghentikan fluktuasi yang mengerikan ini. Membunuh. Di langit, sinar keemasan bersinar, sulur emas kuno muncul, berkelok-kelok, terjerat menuju keberadaan abadi. Ini adalah penguasa kuil tanaman rambat Dewa Matahari, tanaman merambat kuno. Hong! Matahari hitam besar bergerak, cahaya warna-warni bersinar. Penguasa Taman Bunga Matahari Iblis berubah menjadi penganut Taoisme berjubah hitam, mendukung matahari hitam, hingga menghancurkannya. Api berkobar ketika mencoba membunuh anak Kunpeng. Lalu, ahli lembah sejati Luofu, raksasa dunia bawah tanah, dan yang lainnya semuanya bergerak.
Pada saat ini, energi pembunuh meluap, mengguncang masa lalu dan masa kini. Sekelompok orang mengambil tindakan, bahkan mereka yang sekuat keberadaan abadi harus menghindari serangan ini, tidak mau dikepung dan diserang, jika tidak, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Haha, abadi, kamu masih ingin lari? Tubuh kedua bahkan muncul, jadi hari ini, kamu bisa mati saja. Kami tidak perlu khawatir kamu tidak akan mati lagi. Seseorang tertawa keras. Raksasa dari segala penjuru mengambil tindakan, bekerja sama untuk mengunci tempat ini. Membunuh. Eksistensi abadi mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Tubuhnya setinggi langit, tubuh emas 10.000 sang menjulang tinggi ke awan. Saat dia meraung seperti ini, dia bahkan meledakkan bulan di langit hingga bergoyang, hampir jatuh. Seekor harimau raksasa berwarna perak muncul, melemparkan dirinya ke arah keberadaan abadi. Bahkan sebelum cakar besar itu tiba, angin kencang sudah merobek punggung gunung, tanah dan batu mengalir kemana-mana. Peu. Eksistensi abadi berbalik dengan marah, sayap Kunpeng di belakangnya berkedip-kedip, memperlihatkan hamparan bulu emas. Semuanya menembak ke arah harimau perak raksasa itu. Darah beterbangan ke segala arah, bangkai harimau putih beterbangan keluar. Abadi, terimalah kematian. Terlalu banyak raksasa. Penguasa negeri surgawi, penguasa lembah pedang, mereka berdua melepaskan pancaran pedang yang luar biasa, menyebabkan cukup banyak darah keluar dari tubuh makhluk abadi, darah melonjak tinggi ke udara. Eksistensi abadi menggerakkan tubuhnya dengan ganas, seluruh tubuhnya ditutupi simbol-simbol, melepaskan cahaya keemasan, menyapu ke segala arah. Di saat yang sama, dia menghadapi naga banjir yang menukik. Ini adalah Master Gerbang Phantom Drake Dao, yang bertabrakan dengannya. Meskipun tubuhnya menderita serangan orang lain, darah bermekaran, salah satu tangannya merobek sebagian besar daging naga banjir, langsung merobeknya beserta sisiknya, darah menetes kemana-mana. Pada saat yang sama, sungai berdarah turun dari langit, mewarnai bumi besar di bawahnya dengan warna merah. Bunuh dia! Hari ini adalah kesempatan terbaik! Teriak seekor badak putih. Tidak ada individu yang lemah di sini. Semua tokoh tingkat Master Sekte bangkit, mengelilingi keberadaan abadi. Dia mungkin tidak bisa melewati ini. Eksistensi abadi itu meraung, membuka tubuh emasnya yang sangat besar, menyerbu ke depan seperti dewa iblis, melepaskan pembantaian berdarah, langsung menabrak badak putih. Langit bergoyang dan bumi bergerak, kekuatan pertahanan badak putih sungguh luar biasa. Saat dipukul seperti ditabuh gendang, suara dong-dong menggema hingga keluar, namun sulit ditembus. Sementara itu, tanduknya sangat tajam, menembus kehampaan, menyerbu ke dada makhluk abadi, hendak menembusnya. Eksistensi abadi mengeluarkan teriakan sedingin es. Lengannya terbuka, dengan paksa mengangkat badak putih pegunungan, dan kemudian mengerahkan kekuatan, mencabik-cabiknya, darah mengalir deras ke tubuhnya. Badak putih berkulit kasar, berdaging tebal, dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan, teknik yang sangat berharga dan mengejutkan, tiba-tiba terkoyak seperti ini. Itu membuat semua orang tercengang. Sosok emas setinggi 10.000 sang mencabik-cabik badak pegunungan yang sangat besar. Pemandangan ini membuat banyak ahli gemetar ketakutan. Namun, selama proses ini, serangan beberapa Master Sekte juga mendarat di tubuh makhluk abadi, membuatnya terhuyung, tubuhnya hampir meledak. 9 teknik pemberantasan abadi. Seseorang berteriak. Pantas saja dia berani bertingkah gila-gilaan. Dia benar-benar mengembangkan metode rahasia ekstrim semacam ini. Ekspresi wajah beberapa Master Sekte menjadi tidak menyenangkan, dan pada saat yang sama, mata mereka menjadi cemerlang, mendambakan teknik berharga itu. Teknik 9 pemberantasan abadi adalah kemampuan ilahi kuno yang tersisa dari era besar terakhir, warisan yang mampu mencegah seseorang jatuh ke dalam bencana, menetralisir kematian dan memberikan kehidupan. Misalnya, barusan, jika orang lain tersapu oleh serangan gabungan dari beberapa Master Sekte, mereka akan mati di tempat. Namun, makhluk abadi itu, meskipun terluka parah, dia tidak mati, dan segera pulih. Di sisi lain, keberanian ilahi tetua gerbang Kun tidak tertandingi. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia tetap menyerang kerumunan dengan kejam, tidak pingsan. Mata Elder Gerbang Kun tiba-tiba melepaskan 2 sinar simbol cahaya yang mengejutkan, merobek kekosongan, menerobos ruang di antara alis Master Sekte. Anak Kunpeng,
Kamu masih berani bertindak kejam? Semuanya, jangan menahan apapun lagi, cepat hilangkan dia. Seseorang berteriak. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertindak kejam hari ini. Hanya dengan kalian berdua, apapun yang kalian lakukan, akan sulit untuk melarikan diri. Kamu berani menganggap semua orang di bawah langit sebagai musuhmu. Pada saat ini, wajah para master sekte semuanya jatuh, niat membunuh melonjak. Paman leluhur, jangan khawatir, aku juga di sini. Tepat pada saat ini, peng besar bersayap emas terbang, menutupi langit dan bumi, energi darah emas melonjak, menyapu tempat ini. Saya di sini juga. Pada saat yang sama, peng hijau surgawi menukik, merobek segala sesuatu seperti rumput liar yang busuk, mengguncang matahari dan bulan, gunung dan sungai, membantai segala sesuatunya. Peng besar bersayap emas, peng langit hijau, apakah kalian semua ingin terjebak dalam perairan yang kacau, menjadikan semua sekte sebagai musuh kalian? Anda semua harus memahami bahwa ini adalah musuh bersama banyak sekte. Apakah kalian semua mencoba menghalangi aliran langit dan bumi, mengganggu keinginan semua sekte? Teriak Tuan Lembah Pedang. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tetap tidak bisa mengubah situasi, teriak penguasa negeri surgawi. Apakah begitu? Ada yang berkata lirih, suaranya tidak nyaring, namun mengguncang semua sisi. Di langit, ranting-ranting pohon willow emas melayang turun satu demi satu. Peng besar bersayap emas dan peng langit hijau semuanya adalah keturunan Kun Peng. Meskipun mereka bukan anak langsungnya, garis keturunan mereka masih sangat murni, terutama kedua makhluk ini yang bahkan lebih menakutkan. Pasalnya, mereka hanya terpisah beberapa generasi, dekat dengan anak Kun Peng, memanggilnya paman leluhur mereka. Kedua burung dewa ini memiliki reputasi cemerlang di alam yang lebih tinggi, kedua klan juga sangat kuat. Biasanya, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Namun, meskipun mereka memiliki cukup keberanian, kemampuan mereka hebat, itu masih belum cukup untuk membuat semua master sekte merasa menahan rasa takut. Bagaimanapun, mereka hanyalah dua ahli hebat. Saat daun emas berkibar, ekspresi semua orang berubah, terutama beberapa dari mereka, yang ekspresinya menjadi semakin tidak menyenangkan. Itu karena mereka pernah melihatnya di alam bawah. Jenis aura itu sangat familiar, tidak mungkin salah. Itu keberadaannya, bukankah dia memasuki gerbang itu? Bagaimana bisa muncul lagi? Ekspresi pohon anggur Dewa Matahari adalah yang paling tidak menyenangkan. Di masa lalu, bagian tubuhnya langsung dipotong oleh individu ini, memaksanya melarikan diri demi hidupnya, kembali ke alam yang lebih tinggi. Tidak mungkin, peniruan identitas. Ia telah melewati gerbang primordial, mustahil untuk masih hidup. Orang lain berteriak. Siapa yang main-main mencoba berpura-pura menjadi dewa? Seseorang memarahi. Tak satu pun dari mereka yang mempercayainya, merasa ada yang sedang mempermainkannya. Pikiran si Hao sangat tergerak, hampir berteriak. Itu karena itu adalah daun Dewa Willow. Tidak banyak dedaunan di langit, namun semuanya berkilau dan tembus cahaya, sinar keemasan melonjak ke langit, melepaskan fluktuasi yang kuat saat melayang di kehampaan. Heng, hanya tipuan licik. Tidak mungkin orang itu bisa muncul lagi. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Ada seseorang yang tidak percaya, kelelawar darah berteriak di sini. Ia menggerakkan sayapnya, memiliki sepasang sayap hitam jahat, melotot dengan mata merahnya, giginya yang seputih salju sangat menakjubkan. Ini adalah master sekte. Meskipun itu bukan raksasa sekte besar di 3000 provinsi, ia masih cukup tangguh, budidayanya tidak lebih lemah dari para ahli terkenal itu. Tepat pada saat ini, sehelai daun emas terbang, berubah menjadi aliran cahaya. Itu terlalu cepat, cahaya keemasan menghancurkan kehampaan saat mendekati kelelawar darah. Kelelawar darah berteriak keras. Saat ia membuka mulutnya, riak merah keluar. Ini adalah tekniknya yang berharga, kemampuan ilahi yang luar biasa. Itu mengguncang tempat ini, menghancurkan langit dan bumi. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Daun emas itu terbang, menerobos riak merah, dan kemudian menembus ruang di antara alisnya dengan suara peu. Ah, kelelawar darah mengeluarkan teriakan nyaring, darah di antara alisnya melonjak. Ia berjuang dengan semua yang dimilikinya, tetapi sinar matanya dengan cepat meredup. Pakar dari satu generasi terbunuh begitu saja, mati di bawah sehelai daun willow emas. Ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah, semuanya terguncang. Beberapa orang merasa ngeri.
Itu hanya sehelai daun willow emas, namun bisa merenggut nyawa ahli super kuat ini. Seberapa hebat kemampuan ilahi ini? Tempat ini menjadi sunyi sesaat. Banyak orang menutup mulutnya, tidak mengeluarkan suara. Hal ini terutama terjadi pada beberapa raksasa yang sangat kuat yang sebelumnya pergi ke alam bawah untuk bertarung melawan Dewa Willow. Mereka sangat memahami betapa menakutkannya hal itu. Seseorang harus memahami bahwa selama pertempuran beberapa tahun yang lalu, Dewa Willow hanyalah satu individu, namun ia menantang semua orang. Banyak master sekte turun ke alam bawah, menyerangnya bersama-sama, namun tetap saja tidak ada gunanya. Dalam situasi seperti itu, ia dibantai keluar masuk sendirian. Meskipun dikepung dan diserang oleh banyak orang, serangan itu masih membunuh beberapa master sekte, dan melukai banyak orang secara serius. Pertempuran itu meninggalkan dampak jangka panjang. Misalnya, penguasa dunia bawah saat ini mampu mengendalikan beberapa bagian tanah yin di alam yang lebih tinggi justru karena Dewa Willow membunuh mayat kuno yang kacau balau di dunia bawah, seorang raksasa. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang bersaing dengan penguasa dunia bawah untuk memperebutkan bagian-bagian bumi yin itu, dan itulah sebabnya dia berhasil mengendalikannya. Selama pertempuran beberapa tahun yang lalu, Dewa Willow menantang masa, membunuh master sekte, memicu gelombang besar di alam yang lebih tinggi. Itu karena terlalu menakutkan dan luar biasa. Ada yang curiga siapa orangnya, tapi ada pula yang tidak tahu. Namun, belakangan banyak pihak yang menyelidiki dan menemukan beberapa petunjuk. Semua orang merasa ngeri bahwa Dewa Willow mungkin adalah tubuh hancur yang tidak pernah pulih ke puncaknya. Pasalnya, pada zaman dahulu kala, ada yang melihatnya mengalami kelahiran kembali, bahkan ada pula yang melihatnya berubah menjadi benih. Ada sebagian yang mendengar bahwa entah kemana perginya, ia menemui musibah yang belum pernah ada sebelumnya. Pohon itu menderita petir dao abadi dari 9 langit, hampir membunuhnya. Dewa Willow dunia saat ini berada pada titik terendah dalam hidupnya, mampu bertahan dari keajaibannya sendiri. Mampu pulih secara bertahap adalah sesuatu yang membuat lebih banyak orang terkejut. Saat itu, Dewa Willow yang belum pulih ke puncaknya dapat melawan semua pihak, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan rasa takut yang tertahan? Setelah beberapa tahun berlalu, jika muncul lagi, mungkin akan menjadi lebih kuat. Senior, apakah itu kamu? Pada saat ini, seekor merak 5 warna muncul. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, bulu yang cerah dan indah yang menerangi langit. Ia datang dari langit, menatap ke langit. Itu adalah Dewa Merak. Dia dengan cepat berubah menjadi sosok manusia, tubuh manusia berdiri di langit dengan ekspresi hormat. Semua orang menjadi tercengang. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa ras merak pun memiliki ekspresi seperti ini, membuat orang lain merasa semakin menghormati Dewa Willow. Hanya sedikit orang yang mengerti bahwa alasan Dewa Merak bisa bangkit adalah karena ia pernah melihat pohon Willow di masa mudanya, yang diberi setetes cairan Dewa 5 warna. Inilah alasan mengapa ia melampaui anggota klannya, dan akhirnya membubung ke langit. Perbatasan sunyi akan menjadi kacau, api menyala di mana-mana. Tidak perlu ada gesekan internal, semua pihak, mundur saja dari sini. Dalam kehampaan, suara damai terdengar. Daun willow emas beterbangan, membuat tempat ini tampak semakin indah dan penuh keberuntungan. Tepat pada saat ini, istana abadi perunggu bergetar, mengeluarkan suara batuk tua, seolah-olah raksasa akan bangkit kembali. Pada saat yang sama, suara bel yang besar berbunyi dalam waktu yang lama dan berlarut-larut. Lonceng dao yang sederhana dan kuno muncul di langit, energi kacau yang sangat besar dan misterius merembes keluar darinya. Salah satu dinding lonceng besar itu adalah karakter, tanpa. Pada saat yang sama, master sekte-sekte barat yang tetap diam selama ini menunjukkan citra berharga yang mengesankan, berjalan ke depan. Dia segera mengulurkan banyak tangan, membentuk biksu kuno 1000 tangan. Situasi menjadi semakin rumit, raksasa dari segala sisi bermunculan. Saya tidak percaya, yang pasti bukan orang itu. Tidak ada seorang pun yang bisa muncul dari gerbang primordial, makhluk tertinggi tak tertandingi yang masuk sebelum semuanya mati. Penguasa lembah pedang berbicara, tangan kanannya memegang pedang. Gelombang dunia beriak, memungkinkan dia berdiri di atas pedang dao miliknya. Pada saat ini, seseorang berteriak dari kejauhan, melapor ke lembah pedang, itu memang bukan pohon willow dari alam bawah. Itu berasal dari peninggalan kuno abadi.
Ketika kata-kata ini terdengar, tempat ini tidak bisa tenang, tempat ini segera terguncang hebat, semua pihak terkejut. Gu Jianyun muncul dari kejauhan, berkata, "Yang abadi masih ada, sebuah pegunungan yang dijaga oleh beberapa penduduk asli, di dalamnya terdapat cabang roh penjaga leluhur kuno mereka, tepatnya pohon willow emas ini." Gu Jianyun angkat bicara karena dia belum kembali dari peninggalan kuno abadi selama itu, memahami beberapa rahasia dan kebenaran. Benar, itu bukan pohon willow yang dilihat para senior di alam bawah, hanya cabang yang patah. Saat ini, Ning Chuan juga muncul. Sementara itu, di sisinya ada beberapa ahli lainnya, di antaranya adalah raksasa di antara penduduk asli pohon iblis darah perak. Pohon kuno ini angkat bicara, mengklaim bahwa inilah tepatnya yang dilindungi oleh ras jiwa bersenjata 8, ras centaur, dan lainnya, sebuah cabang yang sudah tidak aktif, tidak lagi terbangun, bukan pohon kuno yang lengkap. Hahaha, segera ada orang yang tertawa terbahak-bahak, sudut bibir mereka menunjukkan ekspresi ejekan, suasana hati mereka segera menjadi jauh lebih santai. Benar saja, meskipun itu bukan tubuh utamanya, cabang yang patah ini mungkin juga sangat tangguh, tapi pastinya tidak bisa bertahan dalam pertarungan yang berkepanjangan, karena tidak memiliki akar, paling banyak melepaskan beberapa serangan. Hati Si Hao tenggelam. Dia juga menebak hal ini. Kemungkinan besar ini adalah cabang emas di Tanah Suci. Meskipun saat ini pohon itu seperti surga yang mencapai pohon kuno, itu bukanlah Dewa Willow yang asli. Dia sebelumnya telah berbincang dengannya di Tanah Kuno, sudah memahami bahwa seiring berlalunya waktu tanpa akhir, meskipun cabang ini memiliki beberapa jejak Dewa Willow, jejak itu juga akan segera menghilang. Setelah bertahun-tahun berlalu, ia tidak pernah terjaga untuk waktu yang lama. Itulah mengapa Si Hao tidak pernah berencana untuk meminta bantuannya saat melarikan diri dari Immortal Ancient kali ini. Itu karena suasana menjadi sunyi lagi setelah diskusi itu. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada saat ini. Membuat segalanya menjadi rumit, makhluk abadi, Kidaolin, dan pohon willow yang hancur itu, aku ingin melihat bagaimana kalian semua bisa melarikan diri. Tuan Negeri Surgawi berkata dengan dingin. Si Hao menghela nafas, menyadari sepenuhnya bahwa cabang ini tidak dapat bertarung untuk waktu yang lama. Namun, Kidaolin dan keberadaan abadi keduanya sangat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kesedihan, masih menjaga semangat juang mereka tetap tinggi. Semuanya, kalian harus tahu kapan harus memaafkan dan melepaskan orang lain. Tepat pada saat ini, 9 sosok muncul, tepatnya ras jiwa bersenjata 8, ras kecantikan, dan master sekte lainnya. 9 raksasa bergegas dari Immortal Ancient Remains. Dari sini, kata-kata Gu Jianyun dan Ning Chuan diverifikasi. Daun willow emas yang mengambang berhubungan dengan 9 master sekte besar. Mereka meminta sisa-sisa pohon willow untuk mengambil tindakan. Heng! Orang-orang di dunia bawah bumi mengeluarkan dengusan dingin, tidak terpengaruh oleh hal ini. Penduduk asli Immortal Ancient, kalian semua harus menjaga peran kalian masing-masing sehingga kita semua bisa hidup bersama secara harmonis. Jika kamu menghentikan kami, maka itu sama saja dengan berperang melawan 3.000 provinsi di wilayah yang lebih tinggi. Kata Tuan Lembah Pedang. Apakah tindakanmu menunjukkan kami sebagai musuhmu? Kata individu kuat kuil suci dengan suara yang dalam. Bisakah Anda mewakili 3.000 provinsi di alam atas kita? Teriak Peng bersayap emas besar. Peng langit hijau melebarkan sayapnya, mengangguk di sana, bersedia bergerak bersama dengan keberadaan abadi. Semuanya, bencana besar akan segera dimulai, semua pihak diselimuti api perang, yang terbaik adalah kita menghentikan semua konflik. Pada saat ini, seseorang berbicara dari kejauhan, seekor kura-kura tua seputih salju. Pada saat ini, sekte penjaga surga dan sekte pemutus langit juga muncul, tidak terlalu jauh, juga hendak menyatakan di mana mereka berdiri. Masalahnya sudah sampai pada tahap ini. Cukup banyak tokoh tingkat atas yang datang, situasinya menjadi semakin rumit. Ada sebagian yang menginginkan gencatan senjata, sementara permusuhan yang lain semakin dalam. Hahaha, 9 master sekte datang, bermain-main dengan dahan pohon dan mencoba membodohi kita hanya dengan ini, hari ini pasti ada penjelasannya. Tidak ada lagi kebaikan yang tersisa. Penguasa negeri surgawi berbicara. Benar, ini semua karena Huang. Tentu saja pasti ada penjelasannya.
kata Tuan Dunia Bawah. Kabut kematian melonjak, niat membunuh meluap. Keturunan darah orang berdosa harus mati. Penguasa lembah pedang sangat lugas. Tentu saja, ada banyak orang yang lebih ingin membunuh Ki Daolin dan makhluk abadi. Tepat pada saat ini, keberadaan abadi tersenyum dengan cara yang agak kurang ajar dan liar. Hanya kalian semua, namun kalian ingin mengintimidasiku? Baru saja, kami sudah tanpa rasa takut. Sekarang kita memiliki kelompok teman Dao di sini, apalagi yang perlu ditakutkan? Ki Daolin juga tertawa terbahak-bahak. Boom! Eksistensi abadi mengambil tindakan, melawan mereka lagi. Kini, tekanan yang dihadapinya berkurang. Bagaimanapun, Peng besar bersayap emas, Peng langit hijau, dan 9 master sekte penduduk asli kuno yang abadi turun, semuanya berdiri di sisinya. Boom! Tiba-tiba, langit dan bumi terbelah, para dewa dan iblis melolong. Dunia ini sepertinya telah runtuh. Tidak jauh dari sana, istana abadi perunggu itu bergetar, melepaskan cahaya yang membawa keberuntungan. Itu bergetar hebat. Semua orang tahu bahwa makhluk tertinggi nomor 1 di istana abadi akan bangkit kembali, pulih sepenuhnya, dan kembali ke dunia ini lagi. Haha, penduduk asli kuno abadi yang abadi, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menghentikan penindasan kami. Sebuah suara kuno terdengar dari istana abadi. Setelah orang itu dihidupkan kembali, dia langsung menggunakan kekuatan semacam ini, kata-katanya mengguncang semua sisi. Pada saat yang sama, 2 sambaran petir dingin melesat dari istana, memandang Ki Daolin dan Si Hao, berkata, ritus makhluk tertinggi akan menghilang seperti asap ke udara tipis. Tuan Istana Abadi telah bangkit kembali, ini adalah peristiwa yang benar-benar luar biasa. Karena seperti ini, kami akan sepenuhnya menekan garis keturunan orang berdosa. Kata penguasa lembah pedang, sambil terus maju dengan pedang di tangan. Kamu pikir aku takut padamu? Kalian semua bisa mendatangiku, makhluk abadi meraung. Yang lama ini, sejak aku bangkit kembali, memasuki dunia ini lagi, semuanya secara alami akan ditekan. Di dalam istana abadi perunggu, suara tua itu terdengar. Pada saat yang sama, istana abadi perunggu bergoyang, dengan cepat tiba, turun ke sini. Energi keberuntungan melonjak, energi abadi meluap, pemandangan itu sangat mengejutkan. Dia akan secara langsung menekan dan membunuh keberadaan abadi, Ki Daolin, Si Hao, dan lainnya. Pada saat ini, pohon willow emas bergegas menghentikan istana abadi perunggu. Biarkan aku. Penguasa lembah pedang dan master sekte barat mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerang pohon willow itu. Seolah-olah ada cahaya kenaikan, sosok berpakaian putih muncul di sini, muncul dari wilayah luas tak berpenghuni, berjalan dengan anggun di atas riak. Di sekeliling individu ini terdapat 3.000 bola cahaya, masing-masingnya adalah dunia, banyak negara naik dan turun, para dewa dan iblis berlutut dalam pemujaan. Sial! Ia mengulurkan tangan, menampar istana abadi perunggu dari jauh, meledakkannya. Pada saat yang sama, dengan isyarat tangannya, dahan emas itu menyusut, menjadi dahan, muncul di tangannya. Dengan sapuan ringan, penguasa lembah pedang berteriak dengan keras, pedang suci di tangannya patah, seluruh tubuhnya berdarah, dan terbang keluar. Dewa Willow! Si Hao berteriak. Ini bukan cabangnya, Dewa Willow sendiri telah muncul kembali. Cabang-cabang emas terbang seperti rantai keteraturan ilahi satu demi satu, bergegas menuju master sekte-sekte barat. 1000 tangan guru sekte barat bergerak, proyeksi surganya mengejutkan saat menghantam cabang emas. Peu. Pada akhirnya, pada saat itu, beberapa dari ribuan tangan sekte barat langsung tertusuk oleh cabang emas, jatuh. Adegan ini mengejutkan semua orang. Istana abadi perunggu bergoyang dan hancur. Cahaya keberuntungan melonjak lagi. Sosok berpakaian putih itu melepaskan telapak tangannya yang lain, memukulnya hingga bergemuruh. Ia terbang secara diagonal, menabrak bumi yang besar. Dewa Willow. Kali ini, itu benar-benar terjadi, tiba melalui udara dari kedalaman wilayah tak berpenghuni yang luas. Pakaian putih berkibar-kibar, gaya luar biasa tak tertandingi. Inilah tepatnya Dewa Willow. Ini menampilkan kemegahan yang tak tertandingi saat muncul, mengirim istana perunggu kuno itu terbang dengan satu tamparan, apalagi melukai master sekte lainnya. Boom! Istana perunggu itu ditampar ke tanah dengan satu telapak tangan. Meski jarak antara pohon dan puncak gunung masih sangat jauh,
semuanya runtuh, puing-puing beterbangan ke angkasa. Ketika istana tembaga runtuh, gunung-gunung itu meledak, tanaman-tanaman hancur berkeping-keping, kekosongan ambruk. Pemandangan itu aneh dan menakutkan. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah salah satu dari 10 senjata hebat dari alam yang lebih tinggi. Itu terlihat seperti istana kuno, tapi sebenarnya itu adalah senjata. Wilayah pegunungan runtuh. Ketika turun, ia merobek semua yang dilewatinya, tidak ada yang bisa menghentikan kejatuhannya, seolah-olah bintang-bintang besar jatuh dari luar angkasa. Ini adalah pemandangan langit yang runtuh dan membelah bumi. Asap dan debu menyapu tinggi ke langit, mengalir ke awan, mengguncang langit. Adegan ini sangat menakutkan. Itu hanya istana perunggu yang turun, namun jauh lebih ganas dan kuat daripada serangan berbagai master sekte. Kita harus memahami bahwa ada banyak formasi besar yang terletak di sini, berjumlah beberapa lusin. Mereka didirikan oleh master sekte yang berbeda, namun saat ini, mereka semua berhasil ditembus. Istana tembaga itu menghantam kedalaman bumi, menghapus sejumlah besar teks tulang. Sebuah jurang hitam besar muncul di sana, dalam tanpa dasar, gelap gulita, sangat menakutkan. Ini hanyalah serangan pertama yang dilakukan, serangan pertama, namun ada pemandangan seperti ini, membuat pikiran para ahli di semua sisi sangat terguncang, simbol-simbol cemerlang muncul di mata mereka saat mereka menatap ke arah itu. Itu adalah makhluk tertinggi istana abadi. Dia telah menyaksikan kebangkitan istana kekaisaran, kemakmuran dan kemunduran klan kaisar, selalu berdiri di atas segalanya, yang dikenal sebagai legenda kuno yang tak terkalahkan di alam yang lebih tinggi. Beberapa orang berbicara pelan karena terkejut. Makhluk tertinggi istana abadi yang tak tertandingi, baru sekarang dia bangun, namun dia menghadapi lawan yang sangat kuat. Ketika telapak tangan turun, istana perunggu sekte tersebut bahkan hancur ke tanah. Adegan macam apa ini? Di tempat ini, orang itu melampaui batas. Pakaian seputih salju itu tanpa cacat, bersinar terang seperti bulan. Untayan demi untayan kabut putih menyebar ke sekeliling, dan di sekitar orang ini, ada 3.000 bola cahaya. Semuanya adalah dunia. Setiap bola cahaya adalah langit dan bumi tersendiri, di dalamnya terdapat banyak negara kuno. Ada banyak dewa dan iblis di dalam, bersujud dalam pemujaan, suara nyanyian terdengar. Dewa dan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya berdoa dengan hormat di bawah langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan seperti ini cukup mengejutkan masa lalu dan masa kini, pemandangan yang luar biasa fantastis dan megah. Di sisi lain, penguasa lembah pedang berdiri di tempatnya, dengan pedang patah di tangan. Darah menetes dari sudut bibirnya, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Siapa dia? Seorang master sekte dari 3.000 provinsi, seorang raksasa alam tingkat tinggi, namun pada akhirnya, dia mengalami kemunduran seperti ini, terluka setelah baru saja mulai bertukar pukulan. Untungnya, proyeksi ajaib itu bukanlah tubuh asli. Tubuh utamanya tidak diledakkan, hanya beberapa dari ribuan lengan yang dibangun dari kekuatan magis yang patah. Meski begitu, itu masih cukup untuk membuat master sekte-sekte barat sangat terguncang. Itu karena beberapa tahun yang lalu, dia bertukar pukulan dengan pohon willow di alam bawah, namun pihak lain jelas tidak seganas itu. Baru beberapa tahun berlalu, namun perubahannya begitu besar. Sepertinya rumor itu benar. Dia mungkin ada hubungannya dengan era besar terakhir, sisa keberadaan yang tak tertandingi. Master sekte-sekte barat berkata dengan lembut, ekspresinya serius dan serius. Dewa Willow, kamu kembali? Si Hao berteriak, merasa sangat bersemangat, emosinya melonjak naik turun seperti gelombang besar, merasa sulit mengendalikan dirinya. Perpisahan ini langsung berlangsung beberapa tahun. Dia tidak pernah melupakannya. Justru karena Dewa Willow lah si Hao memiliki semua jenis pencapaian. Saat itu, daerah kritis berada dalam kekacauan, namun Dewa Willow yang lemah dan sekarat menyelamatkan desa batu. Ketika si Hao masih muda, Dewa Willow tidak pernah mewariskan kepadanya metode yang hebat, tetapi metode itu membantu membimbingnya, membiarkan dia melihat dunia yang luas dan lebih besar. Si Hao tidak pernah lupa apa tujuan yang dia perjuangkan. Harinya akan tiba ketika dia akan memasuki dunia Dewa Willow dan bertarung bersamanya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Dewa Willow memasuki gerbang Dao itu, dia tidak akan pernah keluar lagi. Hanya ketika dia cukup kuat barulah dia bisa mencarinya. Pertemuan hari ini membuatnya terkejut dan gembira.
Dewa Willow menoleh ke belakang, kabut putih mengelilingi tubuh manusianya, masih sulit untuk melihat wujud aslinya, bahkan mata surgawi pun tidak cukup untuk melihatnya. Namun, Si Hao bisa merasakan dia tersenyum. Apakah Dewa Willow asli yang kembali, atau yang lain? Si Hao berkata dengan lembut, berdiri di kejauhan dengan tangan terkepal, diam-diam menunggu pertempuran berakhir. Terhadap keberadaan seperti ini, hal seperti ini merupakan rasa malu dan hina yang luar biasa. Selama waktu yang tak ada habisnya, berapa banyak yang bisa dengan mudah melukainya seperti ini? Tangan guru sekte barat tertutup, mulutnya melantunkan mantra, menstabilkan tubuh emas 6 zang miliknya dan tidak lagi mundur, melepaskan proyeksi magis. Baru saja, dia menghasilkan biksu kuno 1000 tangan, menggunakan pencerahan Dao ekstrim Buddha dari era besar terakhir, namun dia masih menderita kerugian besar. Dia yakin pada Dewa Willow, dari masa lalu hingga sekarang, dan kemudian ke masa depan, hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Dewa Willow. Dia tidak terkalahkan. Suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar. Di bawah jurang hitam itu, istana tembaga yang penuh dengan karat tembaga hijau meletus dengan bintik-bintik kecemerlangan. Seolah-olah artefak abadi yang disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir telah terbangun, kekuatannya tak tertandingi. Ia meninggalkan bumi, bergegas keluar dari kedalaman lubang hitam. Selalu ada rumor bahwa ini adalah artefak berharga Dao abadi. Meski terlihat seperti sebuah bangunan, sebenarnya itu adalah harta karun tertinggi. Dikabarkan bahwa senjata itu berada di peringkat paling depan dari 10 senjata hebat di 3000 provinsi. Bahkan ada rumor bahwa itu seperti peti mati 3 dunia, asal-usulnya menakjubkan, terkait dengan era besar terakhir. Istana tembaga bersinar, muncul ke permukaan. Itu melepaskan energi kacau, dan ada cahaya keberuntungan yang melonjak. Noda karat hijau kuno itu tidak bisa menyembunyikan kehebatan dan misterinya. Banyak jejak muncul di istana tembaga, jelas dan hidup. Tumbuhan, serangga, binatang buas, burung, dewa, matahari, bulan, aliran bintang, dan lain-lain, segala sesuatu yang seharusnya ada di sana. Semuanya disertai kabut. Pohon Willow, kamu masih hidup. Suara tua terdengar dari dalam istana tembaga, membawa martabat, serta semacam kekuatan. Suaranya mengguncang kehampaan hingga terdistorsi, gunung dan lembah di segala arah terbelah. Energi darah dari makhluk tertinggi di seluruh era menyebar, suaranya yang biasa saja yang menciptakan pemandangan seperti ini. Lupakan yang lain, hanya pikiran para master sekte yang sangat terguncang. Orang tua ini terlalu kuat, sangat tangguh. Sisa akar abadi, kamu berhasil hidup sampai dunia ini, tapi ini sudah bukan lagi era hebatmu. Kamu tidak akan pernah mencapai puncakmu di sini. Suara kuno dari dalam istana tembaga itu menjadi semakin kuat. Semuanya, bergerak bersama dan tebang pohon ini, kata Tuan Lembah Pedang. Benar, dengan begitu banyak dari kita di sini, apakah ada kebutuhan untuk takut pada satu individu? Bunuh saja. Teriak Master Gerbang-Gerbang Phantom Drake Dao, tubuh naganya yang sangat besar menari-nari di langit. Kalian semua, mundur ke sini. Saya tidak akan mengambil tindakan. Dewa Willow berbicara kepada beberapa orang, menyuruh mereka pergi. Namun, dia tidak melihat gerbang Phantom Drake Dao, istana abadi, dan tuan warisan lainnya. Ekspresinya tenang, tidak ada emosi yang terlihat. Namun, hal itu tetap membuat orang lain merasa sangat ketakutan. Hal ini menggugah pikiran beberapa orang, juga membuat beberapa orang menjadi lebih gugup dan muram. Tentu, kami akan pergi sejak awal. Namun, keturunan darah orang berdosa, serta kidaolin jahat yang tersisa di aula tertinggi harus memberi kita penjelasan untuk ini. Kata Master Lembah Sejati Luofu. Sekarang setelah mereka mencapai keadaan ini, tidak ada cara untuk berdamai. Mereka berharap sekte-sekte yang berbeda dapat bergabung bersama dan membunuh musuh yang kuat ini. Jika mereka melewatkan ini, maka akan sulit menemukan peluang lain. Itu karena sekarang para ahli dari semua pihak berkumpul, ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi keberadaan abadi dan pohon Willow. Apakah begitu? Tidak ada di antara kalian yang mau pergi kecuali masa muda itu masih ada? Suara Dewa Willow masih tetap tenang. Belum pernah ada orang yang bisa meminta orang tua ini melakukan apapun. Aku berbuat sesukaku, bagaimana mungkin keinginanku bisa dibatasi? Kata sesepuh istana tembaga dengan suara dingin dan dalam.
Karena senior akan mengambil tindakan, tentu saja kami tidak akan ketinggalan. Naiklah bersama-sama dan tebang pohon ini, kata seorang master sekte. Sementara itu, penguasa lembah pedang, master gerbang Phantom Drake Dao, dan yang lainnya bergegas bersama, mulai mengepung dan menyerang Dewa Willow, ingin membunuhnya di sini. Terlepas dari siapa yang datang, akan sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Pohon anggur Dewa Matahari separuh tubuhnya telah dipotong oleh Dewa Willow saat itu, jadi secara alami ia menyimpan dendam yang besar. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan pemuda itu. Keinginan kami agar dia tetap tinggal mewakili keinginan besar dari 3.000 provinsi. Anda sendiri tidak bisa banyak berubah. Orang lain menggema. Dewa Willow tersenyum, tapi agak dingin. Kalian semua menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan, bersedia berjuang sampai akhir melawan seorang pemuda, tidak mau melepaskannya. Karena itu masalahnya, tidak perlu dikatakan lagi. Benar-benar pertarungan. Haha, menurutmu ini di mana? Tidak pernah ada orang yang bisa menghadapi Master Sekte dari semua sisi. Bahkan seseorang sekuatmu akan jatuh ketika mencoba melakukan sesuatu yang sangat menantang surga. Kata orang-orang Gua Awan Api. Membunuh. Penguasa dunia bawah sangat lugas saat berbicara di sini. Pemuda itu pasti akan mati. Dia berani membunuh bakat luar biasa negeri surgawiku, tentu saja tidak bisa dilepaskan. Wakil penguasa negeri surgawi juga angkat bicara. Kalau begitu kalian semua bisa merangkak dan menerima kematian. Eksistensi abadi meraung, sudah bergerak melawan orang-orang ini. Membunuh. Terjadilah pertempuran besar. Semua orang mengambil tindakan bersama, mengaktifkan teknik yang berharga. Waktu segera menjadi kacau, langit dan bumi seolah baru saja terbuka. Tempat ini hampir meledak. Eksistensi abadi, Kida Olin, dan lainnya secara alami menolak dengan segala yang mereka miliki. Namun, tetap saja wilayah Dewa Willowah yang paling intens, niat membunuh melonjak hingga ekstrim. Ini baru permulaan, namun sudah ada cahaya berdarah yang keluar. Istana perunggu harta karun tertinggi dari alam yang lebih tinggi bersinar, menekan ke arah Dewa Willow. Yang lain dengan panik menyerang, tidak menahan diri, menggunakan kemampuan ilahi terkuat dalam hidup mereka. Hanya saja, istana abadi itu bersinar, tidak mampu melukai Dewa Willow. Saat ia turun ke atas kepalanya, ia terhenti. Seberkas cahaya keemasan terbang keluar. Cabang emas yang entah seberapa tebalnya langsung menembus kehampaan, tiba di hadapan penguasa lembah pedang, mengincarnya lagi. Kali ini, penguasa lembah pedang melepaskan serangan yang cukup untuk menebas matahari, bulan, dan bintang. Pancaran pedang melesat ke langit, bahkan membuat wilayah surgawi akan pecah. Namun, pohon willow itu tetap tidak terpengaruh. Meskipun percikan api berterbangan ke segala arah, pedang ini terhenti, tubuhnya tidak terpotong. Terlebih lagi, ranting emas itu seperti cambuk dewa, menembus segala sesuatu yang menghalanginya, dan tiba di belakangnya. Cabang emas itu melengkung, dan kemudian pedang patah di tangannya hancur, berubah menjadi pecahan logam. Kemudian, cabang ini menembus tubuhnya, memakukannya di udara. Itu terlalu cepat, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Seseorang yang sekuat penguasa lembah pedang, ketua sekte suatu daerah bahkan tidak bisa menghentikannya. Simbol yang melindungi tubuhnya tersebar seluruhnya, seluruh tubuhnya terbang keluar. Tentu saja, dia bergerak secara horizontal sambil dipaku di kehampaan, tubuhnya berlumuran darah. Peu. Kemudian, ranting emas itu bergetar. Seluruh tubuh penguasa lembah pedang meledak, membentuk semburan kabut berdarah di kehampaan. Hal ini membuat semua orang terkejut. Itu terlalu mendadak. Cabang emas lainnya muncul, setebal pergelangan tangan. Itu menembus kehampaan, menembus hamparan simbol. Seorang ahli dari dunia bawah tanah mengeluarkan seruan nyaring, sabit kematian di tangannya meledak. Terlebih lagi, terdengar suara pengringan. Ruang di antara alisnya tertusuk oleh cabang emas, roh primordial terhapus, langsung dibunuh. Di langit, istana perunggu itu bergetar, runtuh ke bawah dengan simbol-simbol surga yang melimpah. Ada energi dao abadi yang memenuhi udara. Sementara itu, saat ini, tubuh Dewa Willow tidak bergerak, namun ribuan cabang pohon willow emas keluar dari belakangnya, berubah menjadi rantai keteraturan dewa, menopang istana tembaga kuno ini. Kemudian, ia mengeluarkan geraman ringan, menghentikan istana ini, terlebih lagi melilitkan cabang-cabangnya di sekelilingnya, mengikatnya di tempatnya.
Ribuan cabang emas melilit istana perunggu, dan seperti palu godam, ia diacungkan, menghantam ke depan. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah harta karun tertinggi di alam yang lebih tinggi, namun sekarang digunakan oleh pihak lain. Peu. Seorang master sekteras ular terbang segera dihancurkan hingga busuk, terbunuh di tempat.